Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat karunia-Nya. Pada hari ini kita terpilih ya berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah, barang siapa dimudahkan ya berada di majelis ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah mendatangkan rahmat, maghfirah dan ridha-Nya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus bersama-sama kembali. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat semua ya anak-anak ya. Siapa tadi? Fitriyah ya. Nadila, Nisa, Silmi ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan temannya yang belum hadir bisa segera bergabung. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan penyakitnya. Dan kalau yang ada urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang lapangkanlah dadamu. Nah, ini penting sekali ya. Kita berusaha untuk berlapang dada, karena dengan dada yang lapang inilah akan kita dapatkan ya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan sejati, baik di dunia bahkan di akhirat ya. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak ya pada banyaknya harta ya, tingginya jabatan, kemudian cantiknya paras dan seterusnya ya. Kita banyak melihat ya orang-orang yang bahkan mungkin di tengah kepopulerannya ya, di tengah popularitasnya, di tengah bergelimangnya harta, tapi mereka tidak menemukan ya kebahagiaan. Justru mereka lari ya untuk mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, mungkin kita sering mendengar ya, banyak sekali orang-orang yang akhirnya terjerat narkoba ya. Nah, itu adalah salah satu upaya mereka ya untuk menghilangkan stres ya, menghilangkan kegalauan. Bahkan kita juga sering mendengar berita ada yang bunuh diri ya, bahkan ya saking sudah stresnya ya menghadapi permasalahan hidup. Nah, sehingga ketika kita bisa memiliki dada yang lapang, insya Allah kita tidak perlu ya sampai ke psikiater, sampai mengalami stres, depresi, galau dan seterusnya. Nah, karena itu ini penting sekali bagaimana kita bisa memiliki hati ya yang lapang ataupun dada yang lapang. Berikut kita akan melihat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, ayyurid wa malil islam sadrahu yasrah yahdiyahu Allahu yuridi faman kasama fi yas'adu ka'annama harajan dayiqan sadrahu yaj'al yudillahu yu'minuna lalladzina 'ala rijsallahu yaj'alu zalik. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi salah satu di sini kita melihat ya, kunci kelapangan dada itu adalah kita berislam ya. Nah, tapi tentunya di dalam keseharian kita banyak menemukan fenomena walaupun dia orang Islam, tapi kenapa dia masih stres gitu ya, kenapa dia masih galau. Nah, berarti ada yang salah ya dengan Islamnya selama ini. Seharusnya di sini Allah tegaskan ya, ketika kita berislam dengan benar tentunya dan mendapatkan hidayah ya, maka Islam menjadi petunjuk, maka akan dijamin Allah di sini kelapangan dada ya. Sebaliknya orang yang tidak mau ya menerima Islam ya, maka dia selalu mengalami kesempitan hidup ya, bahkan dia merasa sesak seakan dia mendaki ke langit. Nah, jadi tidak ada
mendapatkan bahagiaan yang hakiki ya. Makanya kita lihat ya, misalnya negara-negara kafir gitu ya, walaupun mereka memiliki fasilitas yang Masya Allah ya, gedung pencakar langit, fasilitas yang luar biasa modern ya, tapi mereka tidak menemukan ya kebahagiaan di situ. Justru mereka mencari kebahagiaan pada hal-hal yang misalnya tadi ya, pergaulan bebas atau narkoba, dan akhirnya berujung pada kesengsaraan ya. Makanya kita banyak melihat akhir hidupnya mereka ada yang bunuh diri ya. Nah, karena mereka tidak menemukan kebahagiaan pada harta benda maupun dunia ya. Nah, kemudian di sini kita melihat ya ada beberapa penyebab yang dapat membantu melapangkan dada. Nah, ini perlu kita usahakan ya untuk kita miliki supaya dada kita senantiasa lapang. Nah, mungkin kita bisa belajar ya dari kisah-kisah para sahabat ya, kisah Rasulullah dan para sahabat khususnya salafus soleh, betapa contoh ya orang-orang yang senantiasa berlapang dada. Terutama dari Rasulullah sendiri, kita bisa mempelajari dari sejarah ya sirah nabawiyah bahwa Rasulullah ketika dalam kondisi apapun ya, beliau selalu berlapang dada. Bahkan ketika mengalami ujian yang sangat berat ya, ketika beliau kehilangan pamannya ya Abu Talib ya, sebagai pelindung beliau waktu itu ya, yang selalu melindungi dakwah Nabi ya, karena orang kafir senantiasa ya berusaha untuk menghalangi dan bahkan mau membunuh Nabi Muhammad ya, tetapi paman beliau Abu Talib dengan segala upaya juga selalu ya melindungi beliau. Jadi diceritakan bahkan Abu Talib ini tidak bisa tidur ya kalau misalnya Rasulullah itu belum merasa aman bagi beliau. Jadi sering setiap malam itu kalau Rasulullah mau tidur itu ditukar dulu sama anaknya. Jadi anaknya yang disuruh menggantikan tempat tidurnya Rasulullah ya. Saking beliau takutnya kalau Rasulullah itu akan dibunuh. Dan saking cintanya beliau ya dengan Nabi Muhammad ya. Tapi sayang ya, ternyata Allah takdirkan Abu Talib ini meninggal dalam kondisi kafir ya. Itu mungkin juga hikmah bagi kita bahwa hidayah itu memang mutlak ya, kuasa Allah. Tetapi kemudian Allah akan memberikan ya hidayah kepada orang-orang yang berusaha ya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah tersebut. Nah, karena itu kita yang istilahnya bukan siapa-siapa ya, kita wajib mensyukuri ya nikmat iman. Kita terpilih ya dalam Islam, padahal dibandingkan Abu Talib ya paman Nabi Muhammad, kita tidak ada apa-apanya ya dalam menolong agama Allah ini. Karena itu bukti kesyukuran kita ya atas nikmat iman dan Islam ini, kita harus senantiasa merawat ya iman ini dengan sungguh-sungguh. Di antaranya kehadiran kita di majelis ilmu ini adalah salah satu jalan ya untuk merawat iman kita supaya senantiasa istiqomah ya di jalan Allah. Nah, kemudian itu tadi ya kehidupan Rasulullah, kehilangan paman yang senantiasa menjaga beliau ya, melindungi beliau. Sangat sedih ya Rasulullah, tetapi kemudian Rasulullah ikhlas ya menerima takdir Allah ya. Termasuk juga kehilangan istri tercinta beliau ya, Siti Khadijah. Itu juga orang yang senantiasa menolong ya dakwah beliau. Setelah itu Rasulullah juga diuji dengan ketika beliau berdakwah ke Taif ya, di situ beliau dilempari ya oleh penduduk Taif ya dengan batu-batu kerikil ya sampai kaki beliau berdarah ya. Bahkan diceritakan gigi beliau ada yang tanggal ya, Masya Allah, subhanallah ya, ujian yang sangat berat. Rasulullah diusir dan dilempari seluruh penduduk kampung ya, akhirnya sampai beliau bersembunyi di sebuah kebun ya. Nah, kita bayangkan Rasulullah yang menerima ujian yang sangat berat, tetapi sama sekali beliau tidak ada ya rasa protes dan seterusnya kepada Allah. Beliau ikhlas ya menerima dengan lapang dada, beliau menerima ya semua yang terjadi kepada beliau. Bahkan ketika itu malaikat Jibril, bahkan gunung yang ada di situ ya, saking murkanya melihat penduduk Taif ya, mereka ingin segera mendatangkan azab ya kepada penduduk Taif. Tapi Rasulullah justru yang menahan ya gunung maupun malaikat untuk tidak mendatangkan azab kepada penduduk Taif. Rasulullah katakan, aku berdoa semoga dari keturunan mereka kelak banyak orang-orang soleh yang mau menolong agama Allah. Nah, jadi betapa Rasulullah sangat berlapang dada ya
Sedikit pun beliau tidak marah ya dengan perlakuan yang sangat buruk ya kepada beliau. Justru beliau mendoakan yang baik. Itulah bukti ya kelapangan dada Rasulullah sehingga beliau benar-benar sabar, ikhlas yang menerima ujian seberat apapun. Nah, itu kemudian kita juga bisa melihat ya sahabat-sahabat yang lain ya betapa mereka itu orang-orang yang berlapang dada ya, yang ikhlas menerima kondisi takdir Allah apapun. Yang penting bagi mereka Allah tidak murka ya. Artinya selama mereka berada dalam ketaatan, tidak ada yang mereka takutkan ya dalam hidup ini, dan mereka tidak bersedih ya terhadap semua ujian. Makanya ketika itu Rasulullah sampaikan, yang penting Allah tidak murka kepadaku, maka beliau akan ikhlas semua ya ujian yang Allah berikan. Karena Rasulullah tahu ya bahwa ketika ujian itu diterima dengan ikhlas, dengan berlapang dada, maka menjadi suatu pahala yang sangat besar ya, juga salah satu cara Allah yang membersihkan diri kita dari segala macam dosa-dosa. Nah, di sini yang pertama salah satu penyebab ya yang dapat membantu kita ya untuk memiliki dada yang lapang adalah mengamalkan ya ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tauhid yang jernih, yang indah, lagi besar. Jadi kita di sini benar-benar hanya mengesahkan Allah ya, tidak ada ilah, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita ibadahi, tidak ada yang tempat kita memohon pertolongan kecuali hanya Allah. Nah, inilah pokok ajaran tauhid, bahwa kita benar-benar beribadah, melakukan apapun semata-mata hanya mengharap ridha Allah, tidak ada yang lainnya. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana ketika tauhid ini tertancap kokoh ya pada diri seseorang ya. Kita bisa ingat ya cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dibakar ya oleh Raja Namrud ya di lautan api ya yang dibuatkan sumur, begitu beliau dilemparkan ke api tersebut. Tapi Nabi Ibrahim sedikit pun ya tidak ada ketakutan, dia yakin sekali dengan Allah ya, dengan pertolongan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Maka Allah segera dinginkan ya, api sedikit pun tidak membakar ya Nabi Ibrahim. Nah, jadi ketika tauhid itu sudah benar, maka pertolongan Allah itu akan segera ya mendatangi orang-orang yang tulus ikhlas ya hanya menyembah kepada Allah. Nah, di sini hati-hati sekali kita dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai kita mensekutukan Allah ya dalam hal ibadah khususnya. Jadi jangan sampai kita misalnya melakukan ibadah itu karena unsur riya ya, unsur pengen dipuji, unsur pengen berbangga-bangga ya. Karena kan banyak ya orang sekarang ya, misalnya umrah gitu ya, nah lagi tawaf live gitu, nah disiarkan. Jadi hati-hati juga ya dengan hal-hal seperti ini, itu bisa jadi nanti masuknya kita riya ya, sehingga beribadah itu bukan karena Allah lagi, tapi karena ingin pamer gitu ya, ingin dipuji. Nah, jadi intinya seperti itu ya, mengamalkan tauhid itu ketika kita melakukan ya ibadah itu benar-benar hanya mengharap ridha Allah, sedikit pun kita tidak ada berharap ya balasan dari makhluk, baik berupa pujian ataupun balasan berupa yang lainnya. Jadi hanya mengharap Allah menerima amal ibadah kita. Nah, itulah inti pokok yang pertama, tauhid ya. Kita benar-benar hanya kepada Allah lah kita menyembah dan kita memohon pertolongan serta bertawakal ya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berzikir ya kepada Allah. Nah, jadi zikir ini salah satu ya nikmat yang ada di dunia, di antaranya ketika kita bisa senantiasa berzikir dalam setiap ya pikiran kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita. Jadi dalam pikir kita, dalam kegiatan kita, dalam perbuatan kita semua senantiasa dalam mengingat Allah. Jadi zikir itu artinya kita senantiasa mengingat Allah dalam setiap kondisi ya, bahkan setiap perkataan, perbuatan kita. Sehingga ketika kita berpikir, yang kita pikirkan hanyalah Allah ya. Kita melihat apapun, misalnya di jalan, kejadian apapun, semuanya kembalikan kepada Allah. Kita melihat keindahan, kita kembalikan kepada kebesaran Allah. Sehingga di situ
kita senantiasa memujinya ya, senantiasa beristighfar, jangan pernah lepas. Nah, jadi setiap melakukan perbuatan maka selalu kita mulai dengan bismillah ya, dengan kita akhiri dengan alhamdulillah, maka di situ kita dalam rangka ya mengingat Allah dalam setiap kondisi. Karena kita sadar ya, tidak ada yang mampu kita lakukan ya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ini salah satu ya kenikmatan yang sangat besar di dunia ini ketika kita bisa senantiasa berzikir dalam setiap saat ya. Maka sebagaimana janji Allah, kita nanti akan dimatikan juga dalam kondisi kebiasaan kita. Nah, jadi kalau kita senantiasa ingat ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, senantiasa berzikir, insya Allah kita meninggalnya pun dalam kondisi husnul hatimah ya. Jadi kondisi husnul hatimah itu saat kita memang ridha dengan takdir Allah, saat kita memang senantiasa terikat ya mengingat Allah, maka itu merupakan kematian yang terindah ya, dan merupakan awal kehidupan yang sebenarnya ya. Jadi kematian itu sebenarnya adalah kehidupan yang hakiki, karena setelah itu kita tidak ada mati lagi ya. Nah, jadi sekaranglah kita harus bersungguh-sungguh untuk senantiasa ya mempersiapkan kematian yang terbaik, karena itulah sebenarnya akhir hidup yang diinginkan ya bagi orang yang beriman, yaitu kematian husnul khatimah. Sehingga berzikir ini mutlak ya, kita setiap hari, jangan pernah, setiap saat ya, jangan pernah lepas. Misalnya ya saat memasak, baca aja di situ ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka semua permasalahan hidup itu akan Allah mudahkan ya. Pernah anak Rasulullah ya, Fatimah Az-Zahra itu mengadu ya kepada Rasulullah bahwa dia sangat capek gitu ya mengurus rumah tangga, memasak, segala macam urusan rumah tangga itu kalau dikerjakan sendiri ya semuanya itu memang berat ya. Tapi kemudian Rasulullah bukan mengasih pembantu ataupun budak ya, tetapi yang Rasulullah berikan adalah amalan berupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ternyata dengan zikir itu semuanya jadi ringan ya. Semuanya jadi karena dengan pertolongan Allah ya. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita kadang memang tidak mungkin ya bisa semuanya dikerjakan, tapi ternyata ketika Allah memberikan pertolongan semuanya dimudahkan ya. Nah, karena itu senantiasa kita harus berzikir, sehingga ketika kita mau melangkah, kalau di situ sekiranya maksiat, kita ingat kepada Allah, maka kita tidak akan jadi ya berbuat maksiat ya. Dengan berzikir, mata kita akan kita jaga untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan ya. Dengan berzikir ini maka lisan kita juga kita tidak akan gunakan ya untuk misalnya menggibah ya ataupun berkata-kata yang tidak ada manfaatnya ya. Nah, jadi itulah makna zikir, senantiasa kita mengingat Allah dalam setiap perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kita. Kemudian banyak sekali ya manfaat zikir. Bahkan ini kalau di hari Jumat ini ya kita diperintahkan banyak-banyak membaca salawat ya dan juga beristighfar. Nah, jadi ternyata Rasulullah itu memang sangat menginginkan ya kita ini sebagai umatnya semuanya masuk surga. Saking inginnya Rasulullah, maka Rasulullah memohon kepada Allah untuk bisa ya menolong umatnya ya yang berada di neraka. Nah, jadi Rasulullah itu berdoa kepada Allah bagaimana Rasulullah bisa mengambil ya, memilih orang-orang yang di neraka itu supaya bisa diselamatkan ya, supaya menjadi penghuni surga. Nah, maka Allah sampaikan Rasulullah bisa memilih ya orang-orang yang ada di neraka itu untuk diselamatkan menjadi ahli surga dengan syarat mereka itu termasuk ya orang-orang yang senantiasa bersalawat ya kepada Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu bisa menolong orang-orang yang mendapat syafaat ya dari Rasulullah. Nah, untuk mendapat syafaat itu syaratnya kita memang harus banyak-banyak ya bersalawat dan juga senantiasa berusaha ya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, maka kita akan menjadi bagian nanti yang mendapatkan syafaat maupun pertolongan dari Rasulullah ya. Terutama di hari Jumat itu disunahkan kita banyak-banyak membaca sholawat. Nah, dikatakan banyak itu menurut para ulama ada yang menyatakan minimal 300 kali ya, ada yang menyatakan minimal 700 kali. Nah, jadi ada juga yang mengatakan 1000 kali baru dikatakan dia banyak bersalawat.
Kalau mau amannya ya kita target ya 1.000 lah sehari Jumat ini ya. Sebentar aja 1.000 itu. Pakai tasbih 100 itu 10 kali selesai 1.000 ya. Nggak sampai 10 menit ya. Mungkin paling lama 15 menit ataupun setengah jam itu nggak sampai ya. Kita lakukan mulai tadi harusnya ya, mulai malam Jumat tadi itu waktunya. Jadi dalam Islam itu ketika kumandang azan maghrib itu sudah masuk hari Jumat ya. Jadi hari Kamis itu malam Jumat, pas maghrib tuh udah hari Jumat itu. Jadi sampai nanti maghrib lagi. Nanti ketemu maghrib lagi habis sudah hari Jumat. Jadi ini masih panjang, masih ada waktu. Silahkan kita target hari ini membaca salawat ya, minimal tadi 1.000 kali lah supaya kita termasuk yang terpilih nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Pernah juga ada seseorang ya yang mengadu kepada ulama ya. Di situ Ibu lupa riwayatnya siapa ya ulamanya. Yang jelas ketika dia mengadukan ya, dia pengen punya anak ya, kemudian dia pengen melunasi hutangnya, dia pengen perkebunannya berhasil, semua beberapa orang yang datang ya dengan permasalahan yang berbeda, tapi disampaikan solusinya adalah dengan banyak-banyak beristighfar. Nah, jadi ternyata di balik ya zikir-zikir itu banyak sekali anak-anak keutamaannya. Di antaranya istighfar ini ya akan menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kita ya, baik yang kesulitan punya anak, yang pengen dapat hujan, yang pengen rezekinya lancar, yang pengen lunas hutangnya, semua permasalahan ternyata bisa dengan istighfar. Karena istighfar ini maknanya kita mengakui dosa-dosa kita ya, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Nah, dengan kita membersihkan diri kita ya dari dosa, maka kita akan menghilangkan hijab kita dengan Allah. Artinya kita akan terbuka di situ ya tabir kita dengan Allah sehingga tidak berjarak. Nah, maka ketika kita memohon doa itu akan dikabulkan. Nah, jadi selama ini mengapa doa kita mungkin tidak dikabulkan? Karena kita masih tertutup ya, terhijab dengan Allah oleh dosa-dosa kita ya. Jadi dosa itu pada dasarnya membuat dinding ya antara kita dengan Allah sehingga doa-doa kita selama ini tertolak ya. Karena itu dengan istighfar, dengan taubat, maka penghalang itu akan hancur ya, insya Allah seperti itu ya maknanya. Kemudian zikir-zikir yang lain ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah beri ganjaran berupa kebun di surga ya. Jadi masya Allah satu kali zikir seperti itu saja Allah balas dengan sebuah kebun di surga ya. Kemudian zikir yang lain ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu juga merupakan simpanan harta karun yang ada di surga nanti ya. Jadi banyak sekali keutamaan ya. Subhanallah wa bihamdih, itu juga kalau kita baca 100 kali diriwayatkan dosa sebanyak apapun, bahkan sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni ya. Jadi masya Allah zikir itu banyak sekali keutamaannya ya. Karena itu inilah yang membuat ya para sahabat ya salafus saleh itu bisa lapang dadanya karena mereka tidak pernah lepas dari berzikir. Kemudian yang ketiga ya, ridha dengan ketetapan Allah. Nah, artinya kita selalu berbaik sangka ya, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita harus yakin bahwa Allah Maha Adil ya, Allah tidak zalim kepada makhluknya ya. Karena itu kita senantiasa berbaik sangka. Apapun yang menurut kita buruk hari ini, kita yakin pasti ada hikmah kebaikan di balik itu. Sehingga kita ikhlas ya, ridha menerima semua ketentuan Allah. Apapun ujian Allah, kita sikapi dengan positif. Nah, tinggal kita mencari solusi ya, menerima itu bagaimana supaya senantiasa bisa ikhlas, ridha. Tentunya tadi kalau kita senantiasa dekat dengan Allah, maka tidak ada kegalauan ya, tidak ada buruk sangka. Nah, ini ketika dikasih hujan kita berpositif thinking ini ya, dalam rangka Allah ingin tanam-tanaman itu subur sehingga kita diberikan sumber makanan yang berlimpah ya. Ketika dikasih panas kita juga bersyukur dengan panas. Allah juga ya membantu proses fotosintesis dan seterusnya misal. Jadi kita tidak pernah mengeluh ya, mau dikasih Allah apapun, termasuk mungkin suatu saat kita disempitkan rezeki, kita sadar ya mungkin dengan inilah kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi kalau kita dikasih kaya, kita jadi orang yang sombong, yang lupa daratan gitu. Justru itu merupakan suatu istidrat ya, suatu
bencana yang besar. Jadi bisa jadi saat ini mengapa kita masih diberikan kondisi yang mungkin serba kekurangan, di balik itu Allah ingin supaya kita selalu dekat dengan Allah. Jadi tidak ada yang buruk ya bagi seorang muslim ketika dia dikasih kesenangan, dia senantiasa bersyukur, dan ketika dikasih ujian ya berupa musibah, maka dia ikhlas dan sabar ya menerima. Maka ketika kita bersyukur, Allah akan terus tambah nikmat, dan ketika kita bersabar, maka Allah akan hapuskan ya seluruh dosa-dosa kita, dan itu justru karunia yang sangat besar ya. Kalaupun orangnya sudah ahli ibadah ya, ahli kebaikan, tetap diuji misalnya dengan musibah, bisa jadi itu cara Allah untuk meningkatkan derajatnya ya di sisi Allah ya. Nah, jadi tidak ada yang buruk ya bagi seorang muslim. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menjauhi maksiat ya. Jadi Allah sudah tegaskan ya di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 itu bahwa tidak ada suatu keburukan ya, musibah atau apapun yang menimpa kita kecuali akibat dosa-dosa kita sendiri. Nah, jadi segala musibah yang kita alami itu pada hakikatnya adalah cara Allah ya untuk membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Karena itu, kalau kita mau terhindar ya dari segala keburukan, kita harus senantiasa bertobat ya dan menjauhi maksiat ya semaksimal mungkin kita berupaya untuk tidak melakukan maksiat. Karena maksiat inilah nanti yang akan mendatangkan ya keburukan serta musibah ya. Dan maksiat inilah yang membuat hati kita terasa sempit. Nah, jadi kalau orang bermaksiat itu tidak pernah merasa lapang hatinya, pasti dia akan merasa sempit dadanya ya. Nah, kalau kita dalam ketaatan, insya Allah akan muncullah ya hati yang lapang ya, hati yang senantiasa senang ya, kebahagiaan yang sejati. Nah, jadi jangan pernah tawar-menawar ya, maksiat jangan pernah kita anggap kecil ya, karena kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, maka lama-lama ibarat api ya, kalau kita kumpulkan walaupun apinya kecil, lama-lama dia menjadi besar dan bisa membakar ya, bahkan bisa membakar rumah dan seterusnya. Begitu juga ya maksiat, dari hal yang kecil-kecil inilah kalau kita lalai bertobat, dia akan menjadi besar ya, menutupi hati kita. Makanya diibaratkan ya bahwa maksiat itu seperti hati kita ini ibarat cermin ya. Jadi kalau ada maksiat satu, maka cermin itu ada noda satu, nanti bermaksiat lagi, noda lagi, dan sampai nanti cermin itu penuh dengan noda sampai kita tidak bisa bercermin lagi. Nah, seperti itulah maksiat ya, ketika kita tidak bertobat, maka hati kita ini jadi tertutup ya, sehingga tidak mau ya menerima nasihat ya, sehingga kita malas beribadah. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau kita tidak merasakan nikmatnya beribadah ya, nikmatnya iman, ini salah satu bencana yang sangat besar, bahkan lebih besar dari kehilangan harta benda sekalipun ya. Karena kalau sudah tidak merasakan manisnya iman, itu tanda-tanda hati kita ini sedang sakit, bahkan mungkin ada hati yang mati ya. Hati yang mati itu memang tidak senang. Jadi baca Quran sebentar udah bosan ya, sudah nggak betah ya. Sholat pengennya buru-buru. Sukanya tuh kalau bermaksiat. Nah, kalau urusan nonton film yang nggak jelas gitu ya, betah gitu berjam-jam gitu, bahkan begadang gitu, atau main game gitu yang nggak jelas gitu, malah betah. Nih, hati-hati kalau kita betah dalam kemaksiatan, bisa jadi dosa-dosa selama inilah, karena setiap dosa itu akan memanggil ya dosa-dosa yang lain. Jadi maksiat itu nanti akan memanggil kemaksiatan yang lain. Coba aja tuh, sekali aja kita bohong gitu ya, maka kita akan berbohong terus nanti menutupi kebohongan tadi. Sebaliknya, kalau ketaatan itu juga akan mengundang ketaatan yang lain. Nah, karena itu kalau hari ini kok kita malas ya ikut mentoring, itu tanda-tanda ya, artinya hati kita sakit ya. Kenapa kita tidak suka ya di majelis-majelis yang justru Allah cintai? Justru kita tidak betah berlama-lama di majelis ilmu gitu ya. Berarti patut dipertanyakan ya, betapa suatu bencana yang sangat besar ya kalau kita tidak menyukai apa yang disukai Allah. Itu tanda-tanda kita jauh dari Allah ya. Berarti harus segera dibersihkan hatinya dengan banyak-banyak bertobat ya, banyak-banyak beristighfar. Nah, jadi maksiat itu harus diwaspadai ya, jangan pernah kita berkompromi ya. Kalau sedikit pun kita lalai, segeralah bertobat ya. Karena tidak ada sebiji zarah pun ya yang tidak akan dihisap, dan
ganjarannya kalau sampai kita bawa mati ya, misalnya kita walau alam tidak tahu umur kita ya, ternyata kita masih ada dosa yang lupa kita taubati, maka itu nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih ya. Nah, jadi hati-hati sekali walaupun seberat biji zarah ya. Kita mungkin ingat di riwayat Rasulullah pernah menceritakan Rasulullah lewat ya pada sebuah kuburan ya, dua buah kuburan ya, itu ada kuburan muslimin, tapi beliau mendengarkan siksaan yang sangat berat ya dari bawah kubur itu. Rasulullah diberikan kekhususan ya bisa mendengar siksa kubur ya orang yang di bawahnya. Maka Rasulullah bertanya, oleh sebab apa orang ini di azab yang begitu berat di dalam kubur. Nah, jadi ada dua orang itu. Yang pertama ternyata karena dia lalai ya dalam bersuci. Jadi ketika kencing itu mungkin sering tidak dicuci. Kan banyak tuh ya. Kadang orang-orang hampir di jalan ya, mohon maaf nih supir-supir kadang ya. Mereka di balik mobil gitu berdiri aja kencing gitu nggak dicuci. Padahal itu suatu kelihatannya mereka anggap kecil, tapi di sisi Allah itu berat ya, besar sekali dosanya ya. Nah, jadi banyak ya dosa-dosa yang mungkin sehari ini kita anggap kecil, padahal di sisi Allah itu sangat berat ya. Jadi kalau kita tadi mau senantiasa dalam kebahagiaan dunia akhirat, harus sedaya upaya kita jauhi. Makanya kita patut bertanya ya, kalau selama ini untuk 1 jam saja ya kurang lebih kita tidak bisa ya meluangkan waktu seminggu saja ya untuk menghadiri majelis ilmu, maka kita patut bertanya ya kepada hati kita, di mana iman kita selama ini? Karena justru majelis ilmu inilah ya majelis yang menghidupkan hati kita ya, ibaratnya itu HP itu dicas ya, sama juga iman kita. Kalau tidak dicas itu lowbat, akhirnya jadi malas ibadah ya. Semakin kita turuti, akhirnya nggak bisa lagi dipakai untuk melakukan ketaatan. Malas sekali, sholat seadanya ya. Apalagi berzikir tadi lupa ya. Nah, jadi inilah anak-anak, makanya ibu mensyukuri ya, di antara kalian masih ada yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih hidayah Allah ya, untuk berusaha hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan inilah salah satu cara kita ya untuk senantiasa menjaga iman kita, senantiasa istiqomah ya di jalan Allah. Tapi kita juga mendoakan ya teman-temanmu yang lain, teman-teman kita yang lain, mudahan segera Allah memberi hidayah, tapi tentu syaratnya dia harus ada upaya ya, sungguh-sungguh untuk meraih hidayah Allah. Karena Allah itu akan mendatangi ya, kalau kita berjalan kata Allah, maka Allah akan mendatangi kita dengan berlari. Nah, jadi ketika kita mau mengejar hidayah Allah, maka Allah sangat senang ya. Sebaliknya, kalau kita menjauhi Allah, maka Allah juga akan jauh ya. Ya, kita doakan saja teman-teman kita, kalaupun memang kalian bisa nanti ya menghubungi teman-temannya untuk diajak kembali ya, aktif ya, dimotivasi, maka itu mudah-mudahan kelak juga akan menjadi amal ya buat kalian ya. Jadi kalaupun ada yang dekat nanti sama siapa teman-temannya, diajak kembali untuk hadir ya di mentoring ini dalam rangka talabul ilmi, semata-mata kita meraih ridha Allah. Mudahan ini cara kita juga tadi untuk senantiasa ya menjaga iman dan keistiqomahan kita, sehingga kapanpun nanti Allah menjemput kita, kita tergolong orang-orang yang diridhai ya dan husnul khatimah ya. Kemudian yang kelima, menerima dengan tulus ya rizki yang diberikan Allah yang Maha Esa lagi tunggal. Jadi kita senantiasa mensyukuri, mau dikasih apapun sama Allah ya, hari ini cuma bisa makan tempe, syukur. Masih ada orang yang kesusahan, bahkan untuk makan sekali aja sehari susah gitu ya. Jadi apapun rezeki kita syukuri, maka kita akan senantiasa berhati lapang ya ketika kita selalu mensyukuri. Jadi dalam hal dunia ini Rasulullah berikan ya ajaran supaya kita bersyukur dengan cara kita melihat ke bawah ya. Jangan pernah kita memandang ke atas kalau urusan dunia. Jadi hari ini kita makan telur, masih ada orang yang mungkin lauk aja nggak ada, beras aja kadang nggak ada ya, hanya makan singkong gitu ya, masih banyak. Bahkan kita lihat ya di belahan dunia lain susah sekali mereka mendapatkan makanan ya. Saat ini saudara kita di Yaman itu ya, mereka hancur ya, sehancur-hancurnya rumah segala macam, mereka hanya tinggal di tenda-tenda pengungsian dan keterbatasan sarana MCK, sarana makanan dan seterusnya, kasihan sekali ya. Jadi masih banyak ya saudara-saudara kita yang lebih susah dari kita. Karena itu senantiasa kita harus ya mensyukuri setiap rezeki yang Allah berikan.
Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Jadi Masya Allah anak-anak, Al-Quran ini mukjizat ya, yang dijamin Allah akan Allah jaga ya sampai akhir zaman ya. Jadi tidak akan ada yang bisa yang merubah maupun mengotak-atik Al-Quran. Tidak ada kitab yang bisa dihafalkan ya oleh manusia kecuali Al-Quran. Karena itulah cara Allah menjaga Al-Quran ini ya, untuk sampai akhir zaman kita bersyukur ya, kita masih bisa langsung berinteraksi dengan Allah melalui Al-Quran. Nah, sedangkan kitab-kitab yang lain itu sudah tidak ada jaminan ya, semuanya sudah berubah-ubah ya, sudah diselewengkan ya, jadi sudah tidak ada yang asli, sehingga hanya Islam inilah yang dijamin Allah akan masuk surga ya. Makanya Allah jelaskan di Al-Quran, selain Islam itu semuanya akan masuk neraka. Karena saat ini ya, tapi kalau zamannya Nabi Isa ya nggak masalah, mereka masih mengikuti Injil ya, zamannya Nabi Musa gitu ya, mengikuti Taurat. Tapi kalau sudah Rasulullah diturunkan ya, Nabi Muhammad SAW ketika diutus, maka dihapuslah ya semua ajaran yang lain ya, hanya Islamlah yang Allah ridai. Dan Al-Quran inilah petunjuk ya, yang Allah jamin. Walaupun zaman ini sudah hancur, sudah jauh sekali ya dari zaman Rasulullah, sudah sekitar 14.000 tahun yang lalu, tapi kita akan bisa selamat kata Allah ya. Kita akan bisa tetap mendapatkan hak ya untuk menjadi ahli surga ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya Al-Quran ini akan berpengaruh ya kepada hati kita, kepada iman kita, kalau kita di situ membaca dan juga merenungi maknanya. Jadi tidak cukup hanya kita membaca saja ya, tapi kita diperintahkan untuk merenungi maknanya, memahami ya makna apa yang Allah inginkan dari Al-Quran, syariatnya, larangannya kita jalankan, kita amalkan. Itulah yang akan menjamin keselamatan ya. Nah, itulah tujuan Al-Quran diturunkan, menjadi pedoman ya dan petunjuk hidup kita. Jadi ketika kita nanti anak-anak ya mau menikah misalnya, maka bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengatur? Maka Rasulullah perintahkan, carilah ya pasangan. Yang pertama kalian pilih itu adalah dari segi agamanya. Nah, jadi yang pilihan pertama itu dia wajib beragama Islam ya. Kita cari yang agamanya baik. Bagaimana caranya? Tanya-tanya, dia rajin enggak ke masjid gitu ya. Nah, kalau kita mau tahu sholatnya kan enggak tahu ya. Kalau pemuda itu sering ke masjid, insya Allah dia pemuda yang baik ya. Nah, itu udah lihat dari situ ya. Karena laki-laki itu sangat sunnah muakkad ya ke masjid itu ya. Jadi kalau laki-laki udah jarang ke masjid itu bukan menjadi imam yang baik. Enggak usah ya kalian Jadi itulah kuncinya kalau mau nanti keluarganya sakinah mawaddah warahmah, cari laki-laki yang mencintai masjid ya, yang baik agamanya. Dan kalau laki-laki yang baik, tentunya dia tidak akan mengajak kamu pacaran ya. Kalau dia mengajak kamu pacaran, berarti dia mengajak kamu bermaksiat. Nah, itu suatu awal yang buruk. Kalau laki-laki yang baik, tentu dia hanya akan mengambil kamu dengan meminang tentunya ya, dengan mengkhitbah ya, dengan menjadikan seorang istri. Nah, kalau dia hanya menjadikan pacar, itu dia bukan laki-laki yang baik. Berarti dia mengajak kamu bermaksiat ya. Jadi jangan bangga kalau hari ini punya pacar ganteng, kaya segala macam. Dia bukan laki-laki yang baik ya. Karena untuk menjadi imam itu dia harus yang bisa membawa kita beserta anak-anak itu ke surga ya, bukan yang justru nanti menjerumuskan menjadi ahli neraka. Nah, halo, masih nyambung anak-anak ya? Masih, Bu. Oh, masih, ya. Bentar. Bu tadi di HP kok keluar ini. Masih nyambung. Nah, jadi itu anak-anak ya, nanti kalau kalian mencari pasangan, mana Bu, masa perempuan nyari? Nggak usah ya, kalau perempuan itu cukup kamu perbaiki diri menjadi wanita solehah ya, kemudian berdoa kepada Allah minta jodoh yang baik. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ya ayat 74, kalian baca terus itu habis sholat. Serahkan sama Allah. Enggak usah kamu sibuk cari perhatian cowok gitu ya atau apa. Nanti Allah yang akan datangkan jodohnya ya, enggak usah pusing. Perempuan itu yang penting bagaimana sekarang menata diri, memperbaiki diri ya, enggak apa-apa belajar jadi ibu yang baik bagaimana dalam Al-Quran, belajar menjadi istri yang baik bagaimana, seperti itu ya. Nanti masalah kapan datangnya serahkan aja kepada Allah.
Mau dikasihnya Allah kapan, terserah Allah, kita nggak usah memaksa gitu ya, karena Allah yang lebih tahu kapan kita siapnya. Nah, jangan sampai malah MBA gitu, married by accident gitu ya, di awal yang sangat buruk berarti ya, kalau sampai misalnya hamil akhirnya terpaksa nikah, nauzubillah min zalik ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi jadilah kita wanita muslimah yang memantaskan diri ya untuk menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik. Allah mau kasih kapan, serahkan aja sama Allah, nggak perlu kita pikirkan itu ya. Jadi ibu aja tuh dulu nggak pernah pacaran anak-anak ya, sampai dulu tuh memang di kos ya, waktu kuliah tuh dibilang agak aneh gitu ya, orang semua diapelin gitu malam minggu, kosan dibilang nggak mau pacaran tuh agak aneh juga gitu ya, karena di kos-kosan ibu masih ya teman-temannya masih tidak semuanya ya yang paham agama, malah ya kesannya tuh diolokin, kesannya di ini ya, tapi nggak pernah ibu sih pikirkan ya, yakin sama Allah aja ya. Jadi nggak usah lah masalah itu ya, nanti Allah yang akan memberikan saat waktunya tepat ya. Jadi anak-anak fokuslah sekarang, karena misalnya kita masih sendiri, banyak yang kita lakukan, banyak-banyak mempersiapkan dengan ilmu ya, kesempatan untuk berbakti dengan orang tua. Jadi banyak hal-hal positif ya untuk mengisi waktu kita saat sendiri, itu justru suatu kesempatan kita untuk menambah ya amal ibadah itu dengan sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang mengganggu kita mau sholat malam ya, mau kita ngaji sampai 5 juz sehari gitu ya, mau menghafal. Itu suatu anugerah yang juga harus kita syukuri ya. Jadi tidak usah sibuk anak-anak ya sekarang ini dandan-dandan sampai tabaruj gitu ya, demi misalnya menarik lawan jenis supaya dapat pacar, nauzubillah min zalik ya, nggak usah ya. Nah ini tadi, jadi menerima Al-Quran itu ya, jadi pedoman seperti itu. Ketika nanti kalian mendidik anak, cari mendidik anak cara Al-Quran bagaimana, dalam Islam bagaimana. Ketika mengalami masalah dalam rumah tangga, cari solusinya di dalam Al-Quran ya, ada semuanya. Nah itulah makna ya Al-Quran ini sebagai pedoman. Gak usah sibuk dengan ala-ala barat gitu ya, pendidikan ala barat apa. Al-Quran Allah jamin ya, mau sampai kapanpun akan sesuai diterapkan ya, tidak peduli mau zaman milenial, mau era digital, mau zaman apapun, Al-Quran Allah jamin petunjuk terbaik sepanjang masa ya, jadi tidak akan ketinggalan gitu ya. Yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Nah jadi ini penting ya teman, kita harus mencari teman-teman yang baik ya, yang senantiasa mengingatkan kita kepada ketaatan. Karena teman ini Rasulullah tegaskan di dalam hadis bahwa ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan dapat wanginya ya. Berteman dengan pandai besi, kita akan kecipratan bau asap maupun kena panasnya ya. Nah, begitulah teman. Jadi berteman yang mungkin suka gosip ya, maka pembicaraannya juga gosip ya. Berteman yang suka dandan-dandan, pasti yang dipikirin juga beli apa skincare gitu ya. Nah, berteman yang suka Korea gitu, ada bahkan grupnya gitu ya, yang suka K-pop gitu. Satu grup, nauzubillah min dzalik ya. Nah, kalau teman-teman yang seperti itu harus kita hindari. Tapi kita carilah teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita pada ketaatan kepada Allah. Nah, teman yang baik itu justru teman yang mengingatkan kita ketika kita salah ya, salah jalur, maka dia mengingatkan kita supaya kita kembali ya ke jalan Allah. Dan itu memang susah dicari ya, tapi kalau kalian temukan ya ada teman kalian yang justru mengajak pada kebaikan, maka genggam eratlah dia menjadi sahabat kalian. Dan insya Allah teman seperti inilah yang akan kelak memberikan syafaat juga di akhirat kelak ya. Teman-teman yang soleh inilah yang nanti juga bisa menolong kita sampai ke surganya ya. Jadi demikian anak-anak, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Baiklah kita akhiri ya materi kita pada hari ini. Kalaupun ada yang mau didiskusikan, silahkan nanti di grup ya untuk bertanya dan seterusnya. Karena waktu kita ini tadi ibu udah molor ya, mohon maaf. Demikian.